mungkin saja apabila misalnya seseorang sholatnya di tangga. Ada sebagian masjid itu ada tangganya. Ketika dia ada dua bagian masjid, bagian depan itu lebih tinggi daripada bagian belakang, sehingga untuk naik diberi tangga misalnya 1 atau 2 tangga. Itu ada. Di saat sempit, misalnya seseorang nggak menemukan tempat longgar lagi untuk sholat, bisa jadi seseorang akan sholat di tangga itu. Jika dia sholat di tangga, dia berdirinya di bawah, di tangga yang bawah, kemudian nanti dia sujudnya di mana? Pastinya dia akan sujud meletakkan keningnya di tangga yang atasnya. Jadinya sujudnya begini. Jadi tidak begini. Maka itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah sujud semacam itu, karena harus tankis, itu syarat untuk sujud. Kalau kita melihat orang begitu ya nggak sujud namanya itu. Karena dalam pengertian kita sujud itu harus tankis, yaitu meletakkan bagian atas badan itu lebih rendah daripada bagian bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun wa arkanus salati 18 ruknan, an-niyyatu wal qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ihrami wa qira'atul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha war ruku'u wa tuma'ninatu fihi war raf'u wal i'tidalu wa tuma'ninatu fihi was sujudu wa tuma'ninatu fihi wal julusu baina sajdataini wa tuma'ninatu fihi wal julusul akhiru wat tashahhudu fihi was salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi wat taslimatul ula wa niyyatul khuruji minas salati wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini di awal Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengawali hari pertama di awal Ramadan ini dengan sebuah amal ketaatan, yaitu hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keikhlasan di hati kita, sehingga kita amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah.
hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Marilah kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala dalam menghadiri majelis ilmu ini. Kita masih dalam pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Disebutkan oleh muallif bahwa rukun sholat itu ada 18. Kita sampai pada rukun yang ke-5, yaitu rukuk. Itu sudah kita jelaskan. Yang ke-6 yaitu tumakninah di dalam rukuk. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya kita baca bagian yang berikutnya. Nanti yang kita sambung yang belum kita jelaskan, tetapi sebelumnya kita baca matan dalam kitab ini yang insya Allah nanti juga akan kita bahas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala was-sujudu lan sujud wa tuma'ninatu lan tuma'ninah fihi ing dalam sujud wal julusu lan lungguh baina sajdataini ing dalam antarane sujud loro wa tuma'ninatu lan tuma'ninah fihi ing dalam al julus baina sajdatain wal julusul akhiru lan lungguh al akhiru kang akhir wa tasyahhudu lan maca tasyahud fihi ing dalem al julusul akhir. Hadirin rahimakumullah, rukun salat yang ke-6 adalah tumakninah di dalam rukuk. Tumakninah artinya diamnya seluruh anggota badan dalam satu waktu. Dengan kadar diamnya itu waktu cukup untuk membaca subhanallah. Itu namanya adalah tumakninah. Kalau orang Jawa biasanya mengatakan tumukninah. Tumakninah yang benar. Mem fathah ma, bukan mem fathah mo. Tumakninah. Tetapi tumakninah, tumakninah itu diamnya seluruh anggota badan ini diam sejenak. Kadar diamnya itu cukup untuk membaca subhanallah. Meskipun tidak membaca, meskipun dia misalnya dalam rukuk itu tidak membaca subhanallah, tetapi sempurnanya, wajibnya itu sekedar dia rukuk membungkukkan, kemarin membungkukkan badannya sekira rohah, yaitu telapak tangan selain jari-jari itu sampai pada lutut. Jadi membungkukkan badan, kira-kira telapak tangan selain jari-jari itu sampai kepada lutut. Diam sejenak, kira-kira cukup untuk membaca subhanallah, maka itu sudah cukup atau sah rukuknya. Meskipun dia tidak membaca subhanallah, tetapi sempurnanya kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Itu sempurnanya. Kalaupun tidak membaca, maka itu sudah sah. Karena membaca itu, membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib, bukan rukun sholat. Yang rukun sholat adalah rukuknya dan tumakninah di dalam rukuk. Kalau tidak ada tumakninah, maka tidak sah sholatnya. Misalnya dia membongkokkannya cuman begini saja, jadi masih baru turun sudah berdiri lagi, maka itu tidak sah yang seperti itu. Maka hati-hati kalau kita melaksanakan sholat tarawih yang biasanya kita melakukannya lebih cepat dari sholat biasanya.
Bahkan sebagian ada yang super cepat, nah, bukan hanya lebih cepat dari biasanya, tetapi super cepat. Sehingga dalam waktu, ada sebagian dalam berita itu disebutkan yang sholat tarawih 20 rakaat hanya 7 menit misalnya, atau 10 menit. Nah, ini super kilat sholatnya, dan ini membahayakan tumakninahnya. Apakah betul dia melaksanakan rukuknya tumakninah? Apakah i'tidalnya bisa tumakninah? Apakah sujudnya bisa tumakninah? Apakah duduk di antara dua sujudnya bisa tumakninah? Ini terancam tumakninahnya hilang, sehingga rukun-rukunnya ada yang tertinggal, dan ini nanti bisa menjadikan sholatnya itu tidak sah. Sholat cepat silahkan, sholat tarawih cepat silahkan, tetapi harus minimal harus menjaga tumakninah. Misalnya rukuknya nggak dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, tidak dibaca, satu kali pun tidak dibaca, tetapi minimal tumakninah. Anggota badannya apa? Diam sejenak dalam waktu cukup membaca subhanallah. Biar pasti bahwa itu dia telah tumakninah, dibaca saja satu kali subhanallah, kemudian i'tidal. Ketika sujud subhanallah, kemudian duduk di antara dua sujud, biar yakin bahwa itu sudah tumakninah. Kalau enggak, nanti dikhawatirkan tumakninahnya itu tidak ada, dia begini-begini tok, tidak ada tumakninah. Akhirnya sholatnya tidak sah, karena tumakninah di dalam sholat, di dalam rukuk, di dalam i'tidal, di dalam sujud, di antara duduk di antara dua sujud, itu hukumnya wajib. Nah, cepat silahkan, tetapi jangan meninggalkan tumakninah. Nah, itu rukun-rukunnya jangan. Tetapi kalau kita mau melaksanakannya dengan lebih lebih lengkap dan lebih sempurna, maka itu lebih utama, yaitu dengan membaca bacaan-bacaan yang sunnah-sunnah dibaca, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal dibaca seluruhnya, maka itu akan lebih utama, lebih besar pahalanya. Apalagi ini di bulan Ramadan yang amal suatu ibadah itu dilipat gandakan pahalanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi kita tidak menvonis bahwa seseorang yang sholatnya itu cepat dengan tetap menjaga tumakninah itu kemudian dikatakan oh itu enggak khusyuk, itu berarti sholatnya enggak khusyuk kalau sholatnya cepat. Karena ada syubhah yang dilontarkan oleh kelompok yang sholatnya sholat tarawihnya itu 8 rakaat plus 3 witir. Mereka mengatakan lebih baik 8 rakaat tapi khusyuk daripada 20 rakaat tidak khusyuk, kata mereka seperti itu. Nah, ucapan seperti ini ya benar, ucapannya benar, tidak salah. Bahwasanya 8 rakaat khusyuk lebih baik daripada 20 rakaat khusyuk. Itu perkataan itu tidak benar. Tetapi maksud mereka itu salah. Karena apa? Karena 20 rakaat khusyuk itu lebih utama daripada 8 rakaat khusyuk, apalagi tidak khusyuk. Karena kekhusyuan itu tidak diukur dari cepat atau lambatnya. Ada seseorang yang sholat berdirinya lama sekali, bahkan makmumnya nunggu kok nggak rukuk-rukuk. Ternyata dia tidur atau dia melamun. Dia ngelamun sehingga makmumnya bingung, ini kok nggak rukuk-rukuk. Apakah itu berarti khusyuk? Ya tidak. Artinya kekhusyuan itu ada di dalam hati. Khusyuk artinya menghadirkan rasa pengagungan kepada Allah di dalam hati. Jadi dalam hati ini penuh dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya khusyuk.
kalau diam atau lambat sholatnya tetapi nggak ada pengagungan kepada Allah di dalam hatinya, maka dia bukan disebut orang yang sholat dengan khusyuk. Nah, kalau seseorang cepat tetapi tetap tumakninah, kemudian dalam hatinya tetap menghadirkan pengagungan kepada Allah, maka tetap dikatakan dia sholat yang khusyuk. Tetapi tetap kita mengatakan bahwa sholat dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah sholat dikerjakan, itu lebih sempurna dan lebih banyak pahalanya. Bahkan Imam Syafi'i itu lebih menyenangi sholat yang dilakukan dengan bacaannya yang panjang-panjang. Nah, bacaannya yang panjang. Kalau perlu mengkhatamkan Al-Quran dalam satu bulan, ya, 1 bulan. Itu yang utama. Seperti yang dilakukan di beberapa masjid besar di Madinah, di Makkah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu mengkhatamkan Al-Quran. Sholat tarawih 2 jam, mulai dari jam 9 sampai jam 11. Bagi yang malas sholat ya nggak kuat, tetapi bagi mereka yang memiliki himmah, memiliki semangat dalam ibadah, maka waktu seperti itu tidak menjadi masalah bagi dia. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Jadi tumakninah ini hukumnya wajib, dia adalah rukun. Dalam yang kita bahas adalah dalam rukuk. Rukun salat yang berikutnya, yang ke-7 adalah i'tidal. I'tidal itu kembali pada posisi sebelum rukuk. Kembali pada posisi sebelum rukuk, namanya i'tidal. Jika sebelum rukuk itu dia berdiri, sholat dengan berdiri, kemudian rukuk, maka kembali pada posisi sebelum rukuk, yaitu berdiri, itu yang disebut dengan i'tidal. Apabila sholatnya itu dengan duduk, karena dia tidak mampu berdiri karena sakit, maka berarti kembali pada posisi duduk seperti sebelum dia rukuk, itu yang disebut dengan i'tidal. Nah, kita semuanya sudah tahu. Jadi kembali berdiri seperti sedia kala sebelum rukuk, namanya adalah i'tidal. Nah, dalam i'tidal yang ini juga menjadi rukun yang ke-8, itu juga juga diwajibkan untuk tumakninah dalam i'tidal. Jadi jangan sebelum sebelum berdiri tegak, kemudian diam sejenak dalam kadar subhanallah, jangan turun dulu untuk sujud. Yang rawan di sini, biasanya yang rawan di sini. Ada sebagian orang dia rukuk, kemudian dia belum berdiri tegak, dia sudah sujud. Nah, dia sudah sujud. Belum sempat begini, masih di tengah-tengah dia sudah sujud. Karena ngejar imamnya terlalu cepat imamnya, sehingga makmumnya bingung, masih belum berdiri, imamnya sudah rukuk, kemudian dia sudah sujud, kemudian dia pun belum sempat untuk tumakninah. Nah, itu harus diperhatikan, karena tumakninah ini rukun juga dalam sholat. Tumakninah dalam i'tidal ini juga rukun dalam sholat, sehingga harus diperhatikan. Ini disunnahkan membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Itu ketika bangun dari rukuk disunahkan seperti itu membacanya. Jadi kalau tadi ada bacaan rukuk yang disunahkan, itu hukumnya sunnah. Seandainya tidak membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd misalnya, dia tidak membacanya, maka sholatnya sah. Karena pingin cepat tadi, ini kita karena momentumnya adalah sedang melaksanakan sholat tarawih, maka kita jelaskan seandainya dia tidak membacanya, membaca bacaan zikir dalam i'tidal,
itu sholatnya tetap sah. Tetapi tadi apa? Pahalanya tidak sempurna. Nah, sebagaimana jika seseorang membacanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada satu hal yang perlu kita sampaikan, bahwa tadi kita sampaikan bacaan dalam rukuk yang disunahkan untuk dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Al-azim, kita kan biar khusyuk, kita akan menghayati makna dari bacaan salat. Subhana rabbiyal azimi, maha suci Allah, maha suci Tuhanku Allah. Al-azim, al-azim yang maha agung. Agung di sini maksudnya adalah agung kedudukannya, bukan agung kekuasaan dan kedudukannya, bukan artinya yang agung itu yang besar bentuk dan ukurannya. Karena telah kita tegaskan berkali-kali, Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluk. Jika makhluk itu memiliki bentuk ukuran, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki bentuk dan ukuran. Kemarin kita jelaskan, ketika kita membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka artinya Allah itu maha besar kekuasaannya, bukan besar bentuk ukurannya, karena Allah maha suci dari memiliki bentuk dan ukuran. Demikian juga ketika kita membaca tasbih dalam rukuk maupun sujud, kita membaca subhana rabbiyal azim, al-azim yang maha agung, artinya yang agung kekuasaannya, kedudukannya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini penting untuk disampaikan, karena sebagian orang dia menyangka bahwa dirinya khusyuk, tetapi kemudian dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dia dikatakan, agar kamu bisa khusyuk dalam sholat, maka kamu harus menghayati makna bacaan. Kemudian dia pun mencari terjemahan dari setiap bacaan sholat. Allahu Akbar diartikan Allah maha besar, subhana rabbiyal azimi diartikan Allah maha suci. Allah yang maha agung itu maha suci dari menyerupai makhluk. Kemudian dia apa? Kemudian dia membayangkan bahwa Allah itu besar ukurannya, bentuknya. Nah, ini menjadi apa? Dia ingin khusyuk, tetapi justru dia jatuh kepada akidah yang merusak, yaitu akidah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, jangan sampai. Karena itu kita sangat perlu untuk mengingatkan tentang masalah ini. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya wasujudu, rukun salat yang ke-9 adalah sujud. Kemudian wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalam sujud. Ini berarti yang ke-10. Yang ke-9 sujud 2 kali. Kemudian yang ke-10 adalah tuma'ninah di dalam sujud. Sujud itu artinya meletakkan kening, meletakkan kening dan kedua lutut ke tanah, ke tempat sholat. Jadi meletakkan kening dan kedua lutut, otomatis semua anggota badan yang menyertainya. Kalau kening kita letakkan di sini, kalau kedua lutut kita letakkan di tanah, maka semuanya akan ikut. Itu yang disebut dengan sujud. Nah, sujud ini ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan agar sujudnya sah dan sholatnya itu sah. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam sujud? Yang pertama, disyaratkan dalam sujud itu dengan meletakkan 7 anggota badan. Jadi anggota sujud
yang harus diletakkan di tanah atau di tempat sholat itu ada 7. Yang pertama adalah kening. Kening ini harus maksufatan, dia harus dibuka, tidak boleh tertutup. Nah, kening ini yang dimaksud adalah seluruh kening atau sebagian kening atau sebagian kecil dari kening. Karena itu bagi semua, bagi perempuan atau juga bagi laki-laki, jangan sampai menutup keningnya. Misalnya bagi perempuan dia pakai mukena ditutup begini sampai keningnya tidak terlihat sama sekali. Atau bagi laki-laki memakai kopiah sampai seperti ini, sehingga keningnya nggak ada yang terbuka. Ketika dia letakkan di tempat sujud, maka yang menempel ke tempat sujud adalah kopiahnya, adalah mukenanya. Maka itu tidak sah nanti sujudnya dan juga sholatnya. Tidak harus keseluruhan kening. Seandainya sebagian, misalnya ada seorang laki-laki itu rambutnya ngelewer misalnya, karena rambutnya panjang sehingga ketika dia sujud itu rambutnya begini. Nah, itu bagaimana? Jika masih ada bagian dari kening yang menempel di tempat sujud, maka itu cukup, artinya tetap sah. Tetapi jika keseluruhan, rambutnya keseluruhan menutup kening, nggak ada sedikit pun dari kening yang terbuka yang menempel pada tempat sujud, maka tidak sah, sujudnya tidak sah. Jadi harus ada bagian dari kening, tidak harus seluruhnya. Bagian dari kening itu yang menempel pada tempat sholat atau di tanah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa rahimakumullah. Ini kita contohkan bagi laki-laki kalau rambut, karena kalau perempuan kelihatan rambutnya ya batal langsung, karena rambut itu adalah aurat. Harus diperhatikan perempuan kalau pakai mukena diusahakan pakai ikat di dalamnya sehingga rambutnya tidak tampak, tidak terlihat. Karena jika rambutnya terlihat, maka berarti dia telah membuka auratnya dalam sholat. Dan syarat sah sholat yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah menutup aurat. Karena sering kita melihat perempuan pakai mukena, rambutnya masih terlihat, itu tidak sah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang pertama kening. Kemudian yang kedua adalah kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan. Ini yang kedua dan yang ketiga. Tadi kita katakan ada 7. Yang pertama kening, yang kedua dan yang ketiga adalah kedua telapak tangan. Ini yang diletakkan di tempat sujud. Kemudian yang keempat dan yang kelima adalah meletakkan lutut, dua lutut, lutut kanan dan lutut kiri. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh adalah yaitu meletakkan bagian dalam dari jari-jari dua telapak kaki. Jadi meletakkan bagian dalam dari jari-jari kaki. Ingat di sini apa? Pertama telapak kaki, bukan telapak tangan, telapak kaki. Bagian dalam, jari-jari telapak kaki bagian dalam. Artinya apa? Artinya dia harus panjatkan, kakinya harus dipanjatkan. Kalau kita sujud dipanjatkan begini. Karena yang harus menempel pada tanah tempat sujud itu adalah jari-jari kaki bagian dalam. Bagian dalam itu yang bawah, itu yang dalam, yang atas itu yang luar. Nah, maka kalau sujud itu harus dipanjatkan jari-jari kakinya. Tidak bisa dia cuman begini saja. Apalagi diangkat. Sekali lagi rawan juga dalam sholat tarawih. Karena apa? Karena pingin cepat, belum sempat diletakkan sudah sujud lagi, atau sudah duduk di antara dua sujud. Kadang sudah siap-siap.
sudah siap-siap. Jadi dia terutama pada sujud yang kedua. Pada sujud yang kedua, kakinya rukuknya, sujudnya masih belum tumak ninah, kakinya sudah disilangkan mau duduk tasyahud akhir. Nah, kita melihat sebagian orang begitu, saking pengen cepatnya, sampai perlu persiapan untuk duduk sebelum dia masih sujud, dia sudah persiapan, sudah menyilangkan kakinya, kemudian tidak dipanjatkan jari-jari bagian dalam kakinya. Itu harus diperhatikan, jangan sampai tidak. Hadirin rahimakumullah, adapun meletakkan hidung itu tidak wajib. Tidak wajib. Kasihan yang pesek nanti kalau dia kalau hidungnya harus menempel juga, nanti jadinya nggak enak gitu. Jadi hidungnya tidak wajib untuk diletakkan. Kalau yang hidungnya mancung sedikit saja sudah nempel, tetapi kalau enggak kan susah. Nah, tapi ya memang ketentuannya begitu, bukan masalah susah apa enggaknya, tetapi memang ketentuannya dalam agama hanya 7 saja anggota badan yang harus diletakkan pada tempat sujud. Yang pertama kening, yang kedua dan ketiga kedua telapak tangan, yang keempat dan yang kelima 2 lutut, dan yang keenam dan yang ketujuh jari-jari kaki bagian dalam yang harus diletakkan di tempat sujud. Hadirin rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua, tadi kan sujud tata caranya disyaratkan meletakkan 7 anggota badan yang sudah kita sebutkan. Yang kedua harus tankis. Tankis. Apa tankis itu? Tankis itu artinya bagian bawah badannya itu harus lebih tinggi dari bagian atas badannya. Ini namanya bagian atas, kepala ini bagian atas, yang bawah kaki, bokong itu namanya bagian bawah. Nah, karena khawatir kalau kita berdiri semua paham ini bagian atas, kemudian bagian bawah. Ini bagian bawah, bagian atas dan bawah manusia, seperti itu. Nah, kalau dia sujud, maka bagian atasnya itu harus lebih bawah dari bagian bawahnya. Nah, berarti apa? Kepalanya harus lebih rendah daripada bokongnya. Nah, artinya begini, jentit begini, bukan begini, tetapi kepalanya lebih rendah dari pantatnya. Nah, itu seperti yang sujud yang kita lihat sehari-hari dan yang kita lakukan sehari-hari, yaitu bagian kepalanya, bagian atasnya lebih bawah, lebih rendah dari bagian bawahnya. Itu harus seperti itu. Apa mungkin seseorang itu sujud tidak tankis? Mungkin saja apabila misalnya seseorang sholatnya di tangga. Ada sebagian masjid itu ada tangganya. Ketika dia ada 2 bagian masjid, bagian depan itu lebih tinggi daripada bagian belakang, sehingga untuk naik diberi tangga misalnya 1 atau 2 tangga. Itu ada. Di saat sempit misalnya seseorang nggak menemukan tempat longgar lagi untuk sholat, bisa jadi seseorang akan sholat di tangga itu. Nah, jika dia sholat di tangga, dia berdirinya di bawah, di tangga yang bawah, kemudian nanti dia sujudnya di mana? Pastinya dia akan sujud meletakkan keningnya di tangga yang atasnya. Nah, jadinya sujudnya begini. Nah, jadi tidak begini. Maka itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah sujud semacam itu. Karena harus tankis, itu syarat untuk sujud. Nah, kalau kita melihat orang begitu ya nggak sujud namanya itu. Nah, karena dalam pengertian kita sujud itu harus tankis, yaitu meletakkan bagian atas badan itu lebih rendah daripada bagian bawahnya. Kemudian yang ketiga itu harus membiarkan berat badan kepalanya itu pada tanah.
Jadi membiarkan beban berat, ya, maksudnya beban berat badan itu pada kepala. Jadi artinya dientepkan, dimantapkan. Kepala ini bukan sekedar ditempel, sekedar menempel pada tanah, pada tempat sujud, tetapi harus dimantapkan, ditekan, sedikit ditekan ke tempat sujud itu. Tetapi tidak disyaratkan harus ditekan kuat-kuat. Tidak disyaratkan ditekan kuat-kuat. Jika ditekan kuat-kuat, nanti cepat hitam keningnya, cepat hitam. Seperti yang dilakukan oleh sebagian kelompok karena kurang memahami tentang bahwa sujud itu ya memang harus ditekan, tetapi tekannya sekedarnya saja. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ditekannya itu sekira. Seandainya kita letakkan di kening, kemudian di sini ada di kapas kita letakkan di sini, kapas itu keras atau lunak? Kan dia lunak. Jika diletakkan sedikit saja dia sudah terasa di bawahnya. Seperti itu saja. Artinya apa? Ditekan, tetapi dengan tekanan yang tidak disyaratkan harus tekanan yang kuat. Cukup menekan sedikit saja itu sudah cukup sebagai syarat dari sujud yang benar. Sebagian ada yang sujudnya malah kayak orang delosor begini. Jadi semua kepalanya kepalanya menahan berat seluruh badannya. Makanya tadi itu cepat sekali dia menghitam, meskipun sholatnya jarang-jarang, tetapi keningnya sudah hitam. Sementara sebagian kiai kita tiap malam sholat tapi nggak hitam-hitam. Karena cara sujudnya yang nggak benar cara memahaminya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Jadi itu ketentuan-ketentuan kita dalam sujud ketika sholat. Ini juga rawan lagi dalam sholat tarawih. Kalau sujudnya dia tadi terburu-buru, bisa jadi dia tidak menekan keningnya pada tempat sujud. Jadi hanya sekira apabila di bawahnya diletakkan kapas yang lembut itu, maka akan mengempes kapas itu dan terlihat bekasnya pada sesuatu yang berada di bawahnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian rukun salat yang ke-11 yang tadi sudah kita sebut yaitu tumakninah. Tadi sudah ya, yang ke-10 tumakninah dalam sujud. Kemudian yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Al-julusu bainas sajudatain. Duduk di antara dua sujud. Kemudian wa tumakninatu fihi, yang ke-12 adalah tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. Harus duduk dan duduknya harus tumakninah. Ini juga harus diperhatikan ketika kita sholat tarawih dengan cepat, harus diperhatikan. Harus duduknya harus tumakninah. Dalam kadar sama yang tadi, dalam kadar membaca subhanallah. Diamnya seluruh anggota badan sejenak cukup kira-kira untuk membaca subhanallah. Kemudian baru sujud kembali. Seperti itu. Kalau seseorang itu mengangkat kepalanya dari sujud, dia tidak duduk, kemudian sujud kembali untuk kedua kalinya. Jadi dia baru berdiri, belum jejak berdirinya, dia sudah sujud lagi. Itu berarti apa? Nggak ada tumakninah. Jika dia sengaja melakukan yang seperti itu, tidak tumakninah, maka batal sholatnya karena nggak sah. Duduknya di antara dua sujud tidak sah, maka batal juga sholatnya, tidak sah juga sholatnya.
Kemudian rukun yang ke-13 adalah duduk untuk tasyahud akhir. Jadi duduknya untuk tasyahud akhir itu adalah rukun. Kalau duduk untuk tasyahud awal itu sunnah, bukan rukun. Dalam sholat yang jumlah rakaatnya 3 seperti maghrib, atau yang 4 rakaat seperti isya, asar, dan zuhur, itu kan ada 2 kali duduk. Nah, duduk yang pertama setelah 2 rakaat itu adalah sunnah hukumnya. Sementara duduk untuk yang terakhir untuk membaca tasyahud akhir di situ itu adalah hukumnya wajib, merupakan rukun sholat. Demikian juga bacaannya, bacaan tasyahud awal itu juga sunnah, tidak wajib. Sementara bacaan tasyahud akhir itu adalah wajib, karena itu juga rukun sholat. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi tidak cukup misalnya membaca tasyahud akhir sambil berdiri, tidak cukup, harus duduk. Misalnya dia setelah sujud yang kedua, meskipun kita nggak pernah lihat ada orang begini, ini kan seandainya ada yang seperti itu. Misalnya habis rukuk, habis sujud yang kedua, dia langsung berdiri membaca tasyahud sambil berdiri. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, dan seterusnya sambil berdiri, kemudian assalamualaikum. Nggak sah. Entah apa, keburu-buru apa, nggak tahu mau, sehingga dia langsung berdiri tidak duduk, maka ini tidak cukup. Nah, kemudian rukun yang ke-14 adalah membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir disebut tasyahud karena di situ ada bacaan 2 kalimat syahadatnya, diakhiri dengan bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai situ bacaan tasyahud akhir dan juga tasyahud awal. Karena ada di sebagian buku yang sangat terkenal, sehingga banyak di kalangan kita tidak bisa membedakan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Apa bedanya tasyahud awal dan tasyahud akhir? Bacaannya sama, cuman bedanya kalau tasyahud awal dibaca ketika duduk awal, duduk yang awal yang sunnah. Sementara tasyahud akhir itu dibaca pada duduk untuk tasyahud akhir, itu saja. Yang tasyahud awal, kenapa disebut tasyahud awal? Karena dibaca ketika duduk di awal. Ke tasyahud akhir karena dibaca pada waktu duduk yang terakhir, sehingga dikatakan tasyahud akhir. Kalau dari sisi bacaannya itu sama, nggak ada perbedaan. Yaitu apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan tasyahud awal juga tasyahud akhir. Karena dibaca di duduk pertama disebut tasyahud awal, karena dibaca pada duduk yang terakhir maka disebut tasyahud akhir. Disebut tasyahud karena di situ ada kata-kata 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ingin cepat membacanya, maka bisa menggunakan aqallu tasyahud. Minimal bacaan tasyahud itu bisa memakai itu. Karena sekarang tarawih itu sebagian kan kita merasa cepat, kita masih baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, imamnya assalamualaikum.
Gimana ini? Ketinggalan. Sudah ketinggalan awal, nanti berdirinya ketinggalan terus. Nah, maka bagaimana solusinya? Caranya bagaimana? Kita bisa membaca aqallut tasyahud. Tasyahud yang paling minim, yang minimal dibaca. Yaitu kita mengatakan at-tahiyyatu lillah. Itu saja. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah, sampai di situ. Karena membaca tasyahud ini rukun salat. Kalau nggak baca tasyahud, imamnya assalamualaikum, dia belum baca assalamualaikum juga. Belum selesai dia juga assalamualaikum juga, mengikuti imamnya. Nah, mungkin banyak di antara kita yang begitu. Belum selesai baca tasyahudnya. Nah, harus dibaca tasyahud akhir itu karena dia adalah rukun salat. Maka biar cepat. Ini kan solusi ya bagi kita yang sholat cepat ini, dia bisa menyingkatnya. Fatihah juga rukun sholat. Dalam membaca Fatihah, teorinya bagaimana? Kalau kita berjamaah dengan imam yang cepat, maka dia harus membacanya lebih awal. Ketika misalnya imam sudah membaca Al-Fatihah, imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, langsung baca saja. Makmumnya Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Jangan seperti pada sholat-sholat biasa, ketika imam itu membacanya itu pelan, maka kita membacanya setelah kita membaca amin, baru kita membaca Fatihah. Kalau itu diterapkan dalam sholat tarawih yang cepat, maka kita nggak akan selesai baca Fatihah. Kadang yang dibaca, apalagi nggak tahu kita apa yang akan dibaca imam. Ketika imam ternyata setelah amin, kemudian dia hanya membaca Yasin, Allahu Akbar, itu kan repot nanti. Kita belum baca apa-apa, dia sudah rukuk. Karena itulah maka kita harus baca. Teorinya begitu. Ketika imam sudah mulai baca Fatihah, langsung kita susul, kita baca Fatihah juga. Nah, sehingga kita nanti tidak ketinggalan dan tidak ada rukun sholat yang kita tinggalkan, termasuk dalam membaca tasyahud akhir. Karena ini harus dibaca. Bisa pakai yang yang lebih singkat, tasyahud, bacaan tasyahud yang lebih singkat. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud namanya. Nah, yang berikutnya itu namanya sholawat. Yang berikutnya itu namanya sholawat. Itu sudah sendiri, itu bukan bagian tasyahud. Ketika kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sholawat, itu rukun sendiri. Tapi itu bukan tasyahud. Tasyahud itu berakhir sampai bacaan 2 kalimat syahadat. Tapi biasanya kita langsung mengatakan tasyahud akhir itu sampai sholawat, sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad misalnya. Atau kadang mengatakan sampai fil alamina innaka hamidum majid. Sebagian ada yang mengatakan begitu. Nah, ini enggak seperti itu. Tapi itu juga, sholawat itu juga wajib dibaca. Tapi itu rukun tersendiri selain tasyahud. Makanya di sini disebutkan wassalatu ala nabiyyi fihi wat taslimatul ula. Rukun salat yang ke-15 adalah membaca sholawat Nabi. Sholawat Nabi minimal dengan membaca pendek Allahumma sholli ala Muhammad sudah cukup. Kalau mau cepat,
Ini pembahasan kita sekarang ini sholat cepat ya, karena kita sedang memasuki bulan Ramadan. Biasanya tradisi kita ini sholat tarawihnya dipercepat, tidak seperti sholat biasa. Maka cukup apa? Membacanya minimal dia membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Udah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Kalau dibaca lengkap, nanti ketinggalan juga. Atau lama. Kalau imamnya baca lengkap, lama sehingga makmumnya habis, besok nggak datang lagi. Karena di sini seperti itu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, tetapi kita tetap katakan yang lebih sempurna adalah seseorang yang melakukan sholat dengan melaksanakan sunnah-sunnah sholat. Nah, yang berikutnya tadi kita katakan membaca sholawat minimal seperti itu. Nah, seperti itu ketika masih duduk untuk duduk tadi tasyahud akhir, kemudian dilanjut dengan membaca sholawat. Kalau membaca sholawat untuk keluarga Nabi wa ala ali Sayyidina Muhammad itu tidak wajib, karena yang wajib hanya membaca sholawat untuk Nabi saja. Tetapi para ulama mengatakan yang lebih utama dalam membaca sholawat itu adalah yang dibaca sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita hafalkan dan kita baca, yang ada kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, itu dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Itu yang lebih utama dibaca dalam sholat. Tetapi seandainya seseorang nggak membaca itu, tetapi dia membaca singkat saja, hanya sholawat kepada Nabi Muhammad, tidak kepada keluarganya, juga tidak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dia hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad, maka itu sudah sah. Boleh ditambah Sayyidina, boleh tidak ditambah dengan Sayyidina. Kalau yang warid dari Nabi tidak ada Sayyidinanya, tetapi jika ditambah bagaimana? Boleh, tidak ada larangan. Sama sekali tidak ada larangan kita menambah kata Sayyidina sebelum nama Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, nggak ada larangan sama sekali. Kenapa kita katakan tegaskan seperti itu? Karena ada kelompok Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, itu yang mengharamkan menambah lafaz Sayyidina dalam membaca sholawat di dalam sholat. Kalau kita dalam sholat membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu kata orang Wahabi, itu nggak boleh, haram hukum membaca Sayyidina dalam membaca sholawat. Alasannya apa? Itu nggak warid dari Nabi. Meskipun tidak warid dari Nabi, tetapi itu tidak bertentangan dengan yang asal, yang pokok. Karena Nabi itu beliau adalah Sayyid, beliau sendiri yang mengatakannya dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Nabi sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Jika Nabi sendiri mengatakan ana sayyid, maka kita boleh mengatakan untuk Nabi Muhammad Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna Muhammad boleh di luar sholat maupun di dalam sholat. Nah, jadi kalau ada syubhah yang mengatakan kemudian ada hadis ini yang fatal, dia mengatakan ada hadis Nabi katanya mengatakan la tusayyiduni fis shalah, janganlah kalian membaca sayyidina kepadaku dalam salat. Hadis ini hadis palsu, tidak sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis karangan dari sebagian orang yang anti sayyidina, yang anti terhadap Sayyidina.
dikarang-karang, karena dari sisi bahasa itu pun tidak fusha, tidak benar. Dari sisi bahasa itu sudah nggak cocok. Karena kalau jangan membaca sayyidina itu bukan bahasa Arabnya, bukan sada yasidu tapi sada yasudu. Mestinya la tusawwiduni, bukan la tusayyiduni. Misalnya dari sisi bahasa. Belum lagi dalam syarak itu enggak ada hadis seperti itu, memang tidak ada. Hanya dibuat-buat dalam rangka untuk untuk membid'ah-bid'ahkan umat Islam. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok masih kita lanjutkan bagian akhir dari rukun salat. Semoga kita bisa istiqamah dalam menghadiri majelis ilmu, khususnya di bulan Ramadan ini, karena amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, apalagi majelis ilmu. Para sahabat Nabi setiap kali datang bulan Ramadan maka juga mereka membuka majelis-majelis ilmu, karena salah satu cara mengisi bulan Ramadan yang sangat yang sangat mulia adalah hadir dalam majelis ilmu. Kita katakan sebelumnya bahwa Nabi itu pernah bersabda, la antaghduwa wa tata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa rakaah. Jika pagi-pagi sekali kalian keluar dari rumah untuk belajar satu bab ilmu agama, maka itu lebih baik bagi kalian dari sholat sunnah berapa? 1000 rakaat. Sholat tarawih berapa rakaat satu bulan? 20 kali sama witirnya 20 kali 30, misalnya 30 berapa? 600. Kemudian 3 kali 30 90 ya. Masih 690 rakaat. Kita duduk seperti ini, pahalanya lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Nah, itu di luar puasa bulan Ramadan. Jika di bulan Ramadan maka tentu akan lebih dilipat gandakan oleh Allah. Karena itu sangat disayangkan jika kita tidak memanfaatkan waktu bulan Ramadan untuk menghadiri majelis ilmu agama. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.